eh, pertemuan awal saya dengan beliau itu setelah beliau mendapat musibah keluar dari perkara hukum. Dan pada waktu itu beliau masih ingin masuk di dunia politik, tetapi dengan pertimbangan keluarga kadang beliau tidak mau lagi untuk masuk di dunia politik, karena begitu banyak masyarakat, begitu banyak orang-orang yang menghubungi beliau untuk meminta Pak Dr. Eli Engelbert Rasut bertarung kembali di dunia politik. Dalam hal ini pada waktu itu mencalonkan sebagai gubernur di periode tahun kemarin, saya lupa, berpasangan dengan Bapak David Pabio. Dan pada saat itu juga ada regulasi atau aturan undang-undang pilkada memungkinkan beliau belum masuk di dunia politik, yaitu belum bebas murni, sehingga Pak Dr. Eli Engelbert Rasut digantikan oleh Jenderal Pak Benny Mamoto. Dengan berjalannya waktu, saya sering komunikasi dengan beliau di kediaman maupun di tempat-tempat tertentu. Banyak hal yang kami bahas tentang era politik saat ini, yaitu konteks pilkada yang sudah lain dengan zaman dulu. Keinginan masyarakat banyak setelah pejabat dilantik, masyarakat kembali kecewa di dalam pilkada kedua kali atau berikutnya, karena banyak janji-janji politik atau janji di zaman kampanye sering menyimpang dengan realita setelah orang tersebut memimpin kepala daerah. Tetapi saya sangat kenal betul Bapak Dr. Eli Engelbert Rasut. Beliau figur yang sangat berkomitmen, figur yang sangat memperhatikan masyarakat yang sangat membutuhkan, apakah itu dari sisi pendidikan atau sisi kemasyarakatan. Beliau sangat konsen terhadap hal-hal yang membantu masyarakat di desa-desa, terutama desa-desa terpencil. Pengalaman beliau memimpin di daerah Kabupaten Talaut, dan saya melihat langsung di beberapa desa apresiasi masyarakat terhadap beliau untuk kembali lagi memimpin Talaut pada waktu itu sangat besar. Padahal kami mengunjungi Kabupaten Talaut itu hanya dalam sifat reuni setelah beliau keluar dari pergulatan politik pada saat itu, yaitu kasus hukum. Dan respon masyarakat sangat menginginkan beliau untuk mengikuti pilkada di Talaut. Dan kami berbincang-bincang dengan Pak Eli Rasut bahwa kalau memang masyarakat Talaut pada waktu itu ingin memimpin
kembali dia ke laut, tentu dia akan ikut. Dengan berjalannya waktu dari hari ke hari, kami turun ke lapangan. Padahal pada saat itu belum menyatakan sikap untuk maju, tapi apresiasi masyarakat di Kepulauan Talaut sungguh besar, sungguh tinggi. Saya menilai ini momentum yang tidak bisa ditinggalkan, karena ketertinggalan pembangunan dan sisi pendidikan serta kesehatan di Talaut menurut pandangan Bapak Dr. Eli sudah sangat ketinggalan, karena begitu lama dia meninggalkan kabupaten ini. Tingkat pertumbuhan pendidikan, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pertumbuhan siswa tidak ada yang boleh dikatakan berhasil. Malah yang saya tahu, banyak bekas-bekas pejabat pada waktu zaman itu masih sisa-sisa beasiswa dari Bapak Dr. Engelbert Rasut pada saat dia memimpin sebagai Bupati di Pulau Talaut. Pada waktu tertentu kami berusaha untuk komunikasi dengan beberapa pengurus partai di provinsi, daerah maupun di pusat, sehingga pada saat itu kami mendaftar di beberapa partai politik, melihat sisi-sisi aturan di PKPU pada waktu itu dan memungkinkan Bapak untuk masuk di pertarungan pilkada di Kabupaten Talaut. Dan kami berusaha masuk di beberapa partai politik, dan mereka memberikan kepercayaan kepada Bapak Dr. Engelbert Rasut untuk mengusung sebagai bakal calon bupati. Ada 3 partai resmi yang masuk, yaitu Partai Nasdem, Partai PKPI, dan Partai Gerindra. Dan kami tetap berusaha menjalankan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Dr. Engelbert Rasut tentang program-program prioritas dan program-program jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Sungguh luar biasa pada saat itu kami melihat respon masyarakat dengan kembalinya Bapak tokoh pendidikan, kalau saya boleh katakan Bapak tokoh pendidikan, karena tentu beliau masih mengangkat lagi pendidikan menjadi program utama, karena rasa prihatin dia terhadap masyarakat di perbatasan Filipina maupun daerah-daerah kepulauan yang tidak terjangkau pendidikan. Jujur, setelah beliau dilantik, program ini yang akan diterapkan selain program-program jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau melihat sosok Pak Eli Rasut, saya sudah banyak pengalaman mendampingi pejabat-pejabat daerah. Sosok Pak Dr. Engelbert Rasut ini saya rasa bisa saya katakan tokoh milenial. Kenapa? Karena tingkat kesabaran beliau, tingkat pengambil keputusan beliau, begitu juga
komitmen beliau terhadap janji politik itu sangat mendukung untuk kita sama-sama bantu menjalankan program tersebut.